Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ade Okta Wulandari, Melisa Heni Pratiwi, Muhammad Iqbal, Satrio Adi Nugroho, dan anggota kami yang terakhir yaitu Jonathan Rinaldi. Di sini kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi tentang indera peraba kulit. Akan saya serahkan kepada rekan saya yang akan membacakannya selanjutnya. Yang pertama, anatomi kulit. Secara garis besar, kulit tersusun atas 3 lapisan utama, yaitu yang pertama, lapisan epidermis terdiri atas stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulomos, stratum spinosum, dan stratum basale. Dan yang kedua, lapisan dermis adalah lapisan di bawah epidermis yang jauh lebih tebal daripada epidermis. Lapisan ini terdiri dari lapisan elastik desain fibrosa padat dengan elemen-elemen seluler dan folikel rambut. Dan yang ketiga, lapisan subkutis yang terdiri dari kumpulan sel-sel lemak dan di antara gerombolan ini berjalan serabut-serabut jaringan ikat dermis. Sel-sel lemak ini bentuknya bulat dengan inti terdesak ke pinggir sehingga membentuk seperti cincin. Slide selanjutnya saya serahkan kepada Ade Okta Wulandari. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, yang kedua ada adnexa kulit. Adnexa kulit terdiri atas yang pertama yaitu kelenjar kulit. Kelenjar kulit terdapat pada lapisan dermis dan terdiri atas A. Kelenjar keringat atau disebut juga dengan glandula sudoripara. Ada 2 macam kelenjar keringat yaitu kelenjar ektrin yang kecil-kecil terletak dangkal di dermis dengan sikret yang encer dan kelenjar apokrin yang lebih besar terletak lebih dalam dan sikretnya lebih kental. Dan yang kedua, ada kelenjar palit atau glandula sabacea, terletak di seluruh permukaan kulit manusia, kecuali di telapak tangan dan kaki. Kelenjar palit disebut juga kelenjar holokrin karena tidak berlumen dan sikret kelenjar ini berasal dari dekomposisi sel-sel kelenjar. Yang kedua, ada kuku. Kuku adalah sel epidermis kulit-kulit yang telah berubah tertanam dalam palung kuku menurut garis lekukan pada kulit. Bagian kuku yang terbenam dalam kulit jari disebut akar kuku atau nail root. Bagian yang terbuka di atas dasar jaringan lunak kulit pada ujung jari disebut badan kuku atau nail plate, dan yang paling ujung adalah bagian kuku yang bebas, kulit tipis yang menutupi kuku di bagian proksimal disebut opinicum. Sedangkan kulit yang menutup bagian kuku kebas disebut hopinicum. Selanjutnya dibaca oleh rekan saya Melisa Heni Pratiwi. Yang ketiga ada rambut. Rambut terdiri atas akar rambut dan batang rambut. Ada 2 jenis tipe rambut, yaitu rambut halus tidak berpigmen yang terdapat pada bayi yang disebut lanugo, dan rambut kasar berpigmen mempunyai medula dan terdapat pada orang dewasa. Komposisi rambut terdiri atas karbon 50,60%, hidrogen 6,36%, nitrogen 17,14%, sulfur 5,0%, dan oksigen 20,80%. Rambut yang normal dan sehat mengkilat, elastis, tidak mudah patah, dan dapat menyerap air. Di sini ada fisiologi kulit. Kulit ini memiliki berbagai fungsi, yaitu yang pertama fungsi proteksi, kedua fungsi absorpsi, yang ketiga fungsi ekskresi, yang keempat fungsi persepsi, yang kelima fungsi pengaturan suhu tubuh, keenam fungsi pembentukan pigmen, ketujuh fungsi keratinisasi, yang kedelapan fungsi pembentukan vitamin D. Selanjutnya saya serahkan kepada Muhammad Iqbal. D. Sensasi pada indera peraba. Indera peraba memiliki kepekaan terhadap 3 sensasi yang berbeda, sesuai dengan stimulus dan reseptor yang dimiliki oleh indera peraba. Yang pertama, stimulus berupa tekanan akan direspon oleh reseptor tekan dan menimbulkan sensasi tekan. Stimulus untuk sensasi tekan adalah tekanan fisik pada kulit. Yang kedua, stimulus berupa perubahan suhu akan menghasilkan sensasi panas dan dingin.
Reseptornya adalah neuron dengan ujung saraf bebas yang terletak tepat di bawah kulit. Dan yang ketiga, stimulus nyeri adalah semua stimulus yang cukup kuat untuk menimbulkan kerusakan jaringan. Stimulus itu dapat berupa tekanan, perubahan temperatur, kejutan listrik, maupun zat kimia iritan. Baik, sekian itu pemaparan dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.